Banyak ragamnya masalah tak jadi, karena jo menyimpang jo kasus korupsi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Jangan membodoh-bodohi masyarakat dengan pola-pola black campaign, dengan pola-pola money politik. Itu adalah politik yang sangat keji. Sebagai partai besar, partai yang dilahirkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang diketuai oleh ketum kami HY, tentu kami DPC Kota Padang akan menatap pemilu 2024 ini dengan penuh optimis dan mengharapkan kami mendapat pimpinan di DPRD Kota Padang. Itu target utama. Untuk mendapatkan kursi minimal 8 kursi di DPRD Padang, kami sudah melakukan pembenahan baik organisasi, konsolidasi, dan pembenahan terhadap para caleg yang akan berlaga pada pemilu 2024. Kami sudah siapkan 45 kader terbaik kami yang akan berjuang untuk merebut kursi di DPRD Kota Padang. Tentu kita telah memberikan manajemen dapil. Di setiap dapil itu harus bekerja optimal semuanya sesuai dengan area-area yang sudah kita berikan kepada para caleg, sehingga tidak ada sentuhan-sentuhan internal di antara para caleg. Kemudian yang kedua, kami membekali caleg kami dengan komunikasi politik yang harmonis dengan masyarakat, bagaimana para caleg dapat diterima oleh masyarakat, dapat dipahami oleh masyarakat bahwa para caleg kami tidak dibenarkan memberikan janji-janji yang muluk-muluk, tetapi sampaikan kepada masyarakat bahwa Partai Demokrat adalah partai rakyat, partai yang berkoalisi dengan rakyat. Tentu saja Partai Demokrat telah memberikan visi dan misi, itulah yang akan disampaikan oleh para kader kami di tengah masyarakat. Jadi visi dan misi Partai Demokrat secara nasional, provinsi, dan Kota Padang. Sehingga kita memberikan solusi-solusi kepada masyarakat, pemerintah Kota Padang, bahwa bagaimana Kota Padang ini lebih baik. Itulah yang kita tawarkan di dalam kampanye-kampanye para caleg kita dan berkomunikasi dengan efektif dengan masyarakat di dapilnya masing-masing. Jadi ketum kami sudah menyampaikan di beberapa program pro rakyat, itu kita akan sampaikan kepada kader kita, dan kader kita akan mengkomunikasikan kepada rakyat bahwa Partai Demokrat 10 tahun memimpin negara ini sudah banyak memberikan kontribusinya kepada masyarakat, dan ini pun akan dilanjutkan dengan pola perubahan dan perbaikan, sehingga Partai Demokrat akan membawa perubahan dan perbaikan terhadap masyarakat Kota Padang, sehingga masyarakat Kota Padang meyakinkan bahwa kader Demokrat yang akan duduk di parlemen nanti bisa menjawab solusi-solusi yang ada di tengah masyarakat. Program konsolidasi di DPC Kota Padang sudah kami lakukan, di mana kita sudah membentuk seluruh Dewan Pimpinan Cabang di tingkat kecamatan, Dewan Pimpinan Anak Ranting Kota Padang, 104 ranting kita sudah kukuhkan. Kemudian anak ranting di tingkat RW juga sudah kita siapkan, yang akan menjadikan mesin partai akan bergerak. Kalau mesin partai sudah bergerak, tentu saja para caleg kita bisa leluasa untuk merebut suara di tengah-tengah masyarakat. Dari para caleg kami yang sudah turun ke lapangan, dan juga kita memantau dan kita melihat dan juga melakukan survei,
minimal 80 kursi sudah di tangan kami. Insya Allah 8 kursi sudah bisa kami rebut. Namun tentu saja tanpa doa dan izin Allah itu semua tidak akan tercapai. Tapi saya yakin para caleg kita sudah diberikan motivasi untuk berjuang, komunikasi, penyampaian visi misi partai, visi dan misi Kota Padang, DPC Kota Padang sudah disampaikan. Tentu visi dan misi DPC Kota Padang adalah bagaimana menjawab persoalan-persoalan kota yang saat ini sedang dihadapi oleh Kota Padang. Seandainya Demokrat bisa memimpin di DPR Kota Padang, tentu solusi-solusi akan kami berikan dengan pemerintah Kota Padang. Sehingga masyarakat menjadi nyaman, masyarakat menjadi tentram, masyarakat menjadi sejahtera, terutama masyarakat Kota Padang. Itu yang akan selalu kami berikan kepada para caleg kami, sehingga persoalan-persoalan Kota Padang yang tengah dihadapi, infrastruktur, banjir dan segala macam, tingkat kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kota, itu yang harus kita berikan jawaban kepada masyarakat. Itu yang akan disampaikan oleh kader kita di tengah masyarakat. Kami telah melakukan seleksi yang selektif sekali, baik kualitas SDM, kualitas komunikasinya, visi dan misi. Jika dia terpilih nanti, kami sudah melakukan seleksi yang sangat-sangat ketat, sehingga terjaringlah 45 kader terbaik kami dari 105 yang mengajukan pada waktu bakal caleg. Tetapi kami berupaya untuk melakukan seleksi yang lebih baik, yang berkualitas, sehingga caleg yang berkualitas bisa kami dapat. Tentu saja ini adalah modal kami untuk merebut kursi di DPRD Kota Padang. Tadi sudah kami sampaikan bahwa caleg-caleg yang turun pada pemilu hari ini, bahwa itu adalah kader-kader terbaik, baik secara SDM maupun secara ketokohan, karena di sana ada para mantan kepala dinas, kepala bidang, pengusaha, semuanya bergabung dengan Demokrat, sehingga dengan bergabungnya Demokrat para tokoh masyarakat, politisi, dan para elit-elit lainnya, sehingga itu menjadi wahana bagi kami bagaimana kami bisa merebut kursi terbanyak di Kota Padang. Proses daripada terutama mungkin Bung Herman untuk kepala daerah Kota Padang yang juga sebentar lagi akan kita lakukan pemilihan. Ini kami sudah punya sistem untuk itu, punya mekanisme untuk itu. Kita biarkan aja tahap-tahap ini kita lalui, sehingga tentu kita akan mendapatkan calon pemimpin kota yang terbaik dari para tokoh-tokoh masyarakat Kota Padang. Yakin dan percaya bahwa Partai Demokrat akan menjaring, akan memilih caleg yang bisa membangun Kota Padang, yang bisa melakukan perubahan dan perbaikan bagi masyarakat Kota Padang. Ini yang akan kami siapkan. Namun demikian, proses dan mekanisme sudah diatur oleh partai kami. Kalau ada kader yang terbaik, kenapa tidak? Kader yang berkualitas, kader yang punya keinginan untuk untuk melakukan perubahan dan perbaikan Kota Padang, kenapa tidak? Namun demikian, kita berharap kader-kader itu bisa lahir pada pemilu legislatif ini, sehingga mereka akan kita coba untuk maju untuk pilkada. Tetapi kami tidak terlepas dari mekanisme dan prosedur partai yang sudah ditetapkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dan petunjuk organisasi. DPP Partai Demokrat melalui Ketua Umum sudah menyampaikan visi dan misi, program dan kegiatan yang akan kita lakukan di Kota Padang nantinya. Beliau sudah titip bahwa persoalan pertumbuhan ekonomi,
persoalan kemiskinan, persoalan ketenagakerjaan, persoalan pelayanan publik. Ini sudah dilakukan inventarisasi oleh tim Demokrat, oleh tim DPC Demokrat dan tim dari DPP, sehingga ini yang menjadi bahan bagi kami untuk dilakukan perbaikan di masa yang akan datang, tentu saja melalui kader terbaik kami yang akan kami ajukan nanti sebagai calon pimpinan Kota Padang atau wali kota Kota Padang. Secara hierarki organisasi, tentu saja kami selalu tunduk dan patuh kepada DPD, arahan DPD, karena jelas DPD akan selalu memberikan arahan kepada kami, selalu memberikan pembinaan. Tentu saja kami akan selalu menerima arahan dan pembinaan dari DPD. Sampai hari ini DPD Provinsi Sumatera Barat dengan DPC, terutama di DPC Kota Padang, sangat baik sekali, dan kami akan selalu mematuhi apa yang menjadi arahan dari DPD sesuai dengan regulasi internal, tentu saja anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta petunjuk dan PO partai. Pertama, bahwa partai kami nasionalis religius, ini yang menjadi modal bagi kami, bahwa kami Partai Demokrat tidak ada perbedaan, bahwa tidak ada kasta-kasta di sini, bahwa partai kami menjadi partai rakyat, di mana sesuai dengan apa yang telah dilakukan arahan oleh Majelis Pertimbangan Partai Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Bapak AHY, tentu saja ini menjadi pedoman bagi kami 10 tahun kepemimpinan beliau, persoalan-persoalan nasional, persoalan-persoalan daerah, persoalan-persoalan kota dapat beliau selesaikan dengan baik, terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus pada beliau memimpin. Kemudian angka kemiskinan turun, kemudian juga persoalan Aceh juga bisa beliau selesaikan, dan program-program pro rakyat seperti midi misi dan pendidikan, bantuan pendidikan dan lain segala macamnya, itu yang sudah beliau berikan kepada masyarakat Indonesia, sehingga kehadiran Partai Demokrat selalu di hati masyarakat Kota Padang. Kami selalu pesan kepada para caleg Demokrat, berjuanglah dengan etika, berjuanglah dengan moral, artinya berikan pesan-pesan kepada masyarakat, juallah program-program partai, juallah program-program kita, sehingga kita tidak boleh berpolitik yang tidak sopan, tapi kita berpolitik berkepribadian, tentu saja menjual program-program yang pro rakyat yang sudah dilakukan oleh pimpinan partai kita, seperti yang saya sampaikan tadi, persoalan pendidikan, kualitas manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Ini yang kita berikan kepada masyarakat. Ini kalau kader kita, kalau dia duduk, ini yang dia lakukan terhadap masyarakat Kota Padang dan untuk Kota Padang yang kita cintai. Bung Herman, kami sudah diberikan modal etika, modal sopan santun berpolitik oleh Bapak SBY. Ini adalah modal kami untuk bertarung di pemilu legislatif ini. Berpolitiklah dengan sopan, berpolitiklah dengan kepribadian, jangan membeda-bedakan satu sama lainnya. Siapkanlah program untuk masyarakat jika terpilih, siapkan program untuk yang telah disampaikan oleh partai kepada kami, bahwa program nasional seperti ini,
program daerah seperti ini, dan itu semua sudah dibekali kepada caleg-caleg kami. Saya sebagai Ketua DPC selalu mengajak kepada para caleg, berpolitiklah dengan sopan, bagi cik orang awak kan. Jangan matikan lampu orang, iduan saja lampu awak. Ini politik yang sangat sopan, baik bertutur kata, baik berkomunikasi. Bung Herman kan lihat dua tokoh Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Agus Harimurti, cara komunikasinya sangat-sangat sopan dan santun. Ini yang menjadi modal, ini yang dititipkan, ini yang diimplementasikan oleh kader kami, 45 kader kami yang berjuang untuk merebut kursi di DPRD Kota Padang. Sebenarnya target karena ada perubahan dapil, karena ada perubahan, ada 6 dapil sekarang, tentu kita untuk mendapatkan pimpinan minimal kita harus mendapat 8 kursi. Karena kalau analisa politik sekarang Kota Padang tidak ada partai yang dominan, karena penyebaran daripada dapil-dapil ini berkemungkinan pemerataan di beberapa dapil. Namun kami tetap optimis 8 kursi akan kami raih di pemilu legislatif. Bung Herman, persoalan analisa kepada 17 partai itu tentu kami tidak bisa utarakan di sini, karena kami sudah mempunyai strategi-strategi politik bagaimana kami berkompetisi dengan 17 partai politik yang ikut hari ini. Tentu secara internal kami sudah punya angka-angka tersendiri, angka-angka tersendiri, kajian-kajian sendiri, analisa tersendiri, bahwa ini yang menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan bahwa eksistensi Partai Demokrat masih disayangi oleh masyarakat Kota Padang. Kita optimis. Tadi saya sudah sampaikan, semua caleg yang turun ini adalah kader-kader terbaik. Dari latar belakang berbeda, ada dari mantan pejabat, ada yang pengusaha, ada yang tokoh masyarakat, nini mama, alim ulama, semua menyatu menjadi 45 caleg yang akan didiskusikan di 6 dapil di Kota Padang. Bung Herman, masyarakat sekarang tidak bodoh, Bung Herman. Masyarakat sudah cerdas. Tentu yang dijual itu adalah program. Tidak mungkin kita menjual uang, tidak mungkin kita memberikan uang, tidak mungkin kita membodoh-bodohi masyarakat. Jadi kami di Demokrat sudah membekali para caleg kita ini bagaimana menjual kualitas, menjual program, menjual visi dan misi dari partai kami. Itu yang harus kami lakukan. Dua persoalan itu selalu menjadi persoalan yang kontinu di pada saat pemilu. Black campaign, money politik. Tentu saja kalau saya melihat pola-pola itu adalah pola-pola pembodohan terhadap masyarakat. Mari kita berikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa pemilu ini untuk menyeleksi para pimpinan, para calon pemimpin, para calon konseptual di DPRD yang akan memperjuangkan secara kualitas bahwa beliau-beliau ini yang akan memberikan kontribusi untuk membangun Kota Padang. Jadi kita berharap kepada masyarakat, saya yakin masyarakat Kota Padang adalah masyarakat yang cerdas berpolitik, yang santun berpolitik, tentu melalui kajian-kajiannya, melalui analisa-analisanya, bahwa ini yang harus dipilih untuk mewakilkan, untuk menjadi wakil mereka di DPRD. Jelas kami diajarkan
berpolitik sopan, berpolitik punya integritas. Bapak SBY mengajarkan, Agus Harimurti Yudhoyono juga mengajarkan bahwa kami berpolitik sopan, berpolitik cerdas, sehingga jangan membodoh-bodohi masyarakat dengan pola-pola black campaign, dengan pola-pola money politik. Itu adalah politik yang sangat keji. Karena partai politik itu harus berperan bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, bahwa pemilu ini adalah melahirkan pemimpin yang berkualitas, melahirkan wakil yang amanah, yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Kepada warga Kota Padang yang sangat saya cintai, yang mempunyai hak pilih, mari kita berbondong-bondong ke TPS pada tanggal 14 Februari untuk menentukan nasib kita, untuk menentukan nasib Kota Padang, untuk menentukan pembangunan Kota Padang ke depan. Jadi siapapun yang dipilih oleh masyarakat itu merupakan yang terbaik, sehingga pada pileg besok 14 Februari ini kita mengajak kepada seluruh masyarakat, datanglah ke TPS, gunakan hak politik, karena masyarakat yang cerdas itu adalah menggunakan hak politiknya, dan pilihlah para caleg yang mempunyai kualitas, yang mempunyai yang amanah, yang bisa menjawab, yang bisa memberikan kontribusi untuk membangun Kota Padang yang tercinta di 5 tahun yang akan datang. Kepada para kader kami yang sangat kami cintai, bahwa 18 hari lagi kita menuju pemilu 2024, maka saya mengimbau kepada seluruh kader kami, mari kita berjuang, mari kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa partai kita akan melakukan perubahan dan perbaikan, dan selalu menjaga etika dan moral, sopan santun. Tentu saja kita berharap kepada kader kita ini bisa amanah menjalankan perintah partai dengan baik, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik, sehingga program-program partai bisa disampaikan kepada masyarakat, bahwa masyarakat Kota Padang membutuhkan Bapak Ibu para caleg kami yang sangat kami cintai ini untuk dapat merebut kursi di DPRD Kota Padang. Insya Allah bahwa Demokrat akan kembali meraih pimpinan di DPRD Kota Padang.